Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Teknik Sipil, kelas 1 Konstruksi Gedung 2. Kali ini kami berdua akan mereview sebuah artikel mengenai getaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisika Terapan dengan judul jurnal yaitu pemodelan bangunan untuk simulasi respons struktur akibat beban dinamik. Adapun referensi jurnal yang kami gunakan berasal dari Jurnal Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang, volume 17 nomor 1 Juni tahun 2012 halaman 23 hingga 31 dengan nama peneliti Sukoyo. Kami berasal dari kelompok 4, adapun saya sendiri Najib Haddad dan rekan saya Dea Septiani. Isi dari jurnal yang kami review kali ini berisikan pertama ada tujuan, kedua ada dasar teori, metode yang digunakan, pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Pertama ada tujuan dari jurnalnya sendiri, yaitu untuk mengetahui perilaku struktur saat menerima beban dinamis atau gempa bumi. Yang kedua untuk menghitung gaya gempa yang terjadi pada bangunan, dan yang ketiga untuk menentukan persamaan gerak berdasarkan metode Runge-Kutta. Selanjutnya yaitu dasar teori. Struktur merupakan elemen utama yang menyangga beban dari elemen lain baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dapat dikatakan bahwa struktur merupakan kerangka utama pada sistem bangunan. Respons struktur akibat beban dinamis atau gempa pada suatu gedung sangat penting diketahui. Oleh karena itu, pada artikel ini dilakukan suatu penelitian dengan membuat model yang dapat menunjukkan perilaku struktur saat menerima beban dinamis. Untuk lebih mudah kita pahami, perilaku beban dinamik perlu dibuat suatu model alat tertentu yang dapat menggambarkan perilaku struktur dalam merespons beban dinamik yang merupakan fungsi dari massa bangunan dan percepatan getaran dasar oleh beban dinamik. Secara umum, bangunan di muka bumi ini mengalami gaya eksitasi atau beban dinamik pada dasar fondasi yang diakibatkan oleh gempa bumi. Besarnya gaya eksitasi tergantung dari massa bangunan dan percepatan gempa. Pada sistem SDOF dan MDOF, hal ini dapat diselesaikan dengan metode Runge-Kutta. Metode yang digunakan pada jurnal ini ada 3. Yang pertama, langkah-langkah penelitian secara umum. Yang kedua, langkah-langkah penyusunan program komputer. Yang ketiga, analisis pemrograman yang didasarkan pada sistem persamaan MDOF diskret melalui matriks kekakuan dan matriks massa untuk model 2 dimensi. Yang pertama ada langkah-langkah penelitian secara umum. Ada 6 tahap. Yang pertama, penentuan sifat material dan dimensi struktur. Yang kedua, menentukan bentuk dan susunan frame model dan dimensi banduan massa. Yang ketiga, memberikan getaran dinamik pada dasar dan mengukur respons struktur model. Yang keempat, menganalisis perpindahan yang terjadi akibat beban dinamik. Yang kelima, membandingkan model deformasi hasil eksperimen dengan teoritis metode Runge-Kutta Orde 4. Yang terakhir, yang keenam, menganalisis output yang dihasilkan dari program. Selanjutnya yang kedua adalah langkah-langkah penyusunan program komputer. Ada 6 tahap. Yang pertama menyusun matriks kekakuan dan matriks massa struktur dalam sumbu global. Yang kedua menyusun matriks gaya eksitasi berupa data gempa maupun beban harmonis. Yang ketiga menyelesaikan persamaan matriks dinamis dengan metode Runge-Kutta Orde 4. Yang keempat, membuat program untuk mendapatkan respons struktur, dalam hal ini menggunakan sistem MDOF diskret. Yang kelima, menggambarkan output perpindahan, kecepatan, dan percepatan sesuai dengan DOF struktur yang ditentukan. Yang terakhir, yang keenam, menganalisis output yang dihasilkan dari program. Langkah terakhir yaitu analisis pemrograman yang didasarkan pada sistem persamaan MDOF diskret melalui matriks kekakuan dan matriks massa untuk model 2 dimensi. Berikut adalah tahapan yang dimasukkan dalam pemrograman komputer. Yang pertama ada matriks kekakuan sistem struktur yang dimodelkan dengan sistem diskret dalam acuan sumbu global. Yang kedua matriks massa dalam sumbu lokal. Dan yang terakhir yang ketiga matriks transformasi digunakan untuk menyusun matriks kekakuan dan matriks massa dalam sumbu global. Adapun gambar 5 merupakan sistem struktur frame 2D MDOF diskret. Maksud dari angka-angka di sini adalah menunjukkan angka 1 dan 4 menyatakan perpindahan kecepatan dan percepatan translasi arah X. Angka 2 dan 5 menyatakan perpindahan kecepatan-percepatan translasi arah sumbu Z, sedangkan angka 3 dan 6 menyatakan perpindahan kecepatan-percepatan rotasi arah Y. Selanjutnya ada pembahasan yang akan dijelaskan oleh Najib. Baik, dalam pembahasan artikel ini
sendiri, yaitu dari hasil eksekusi program tadi yang sudah dilakukan oleh peneliti dengan data percepatan beban harmonis dan beban gempa epicentro didapatkan pola grafik perpindahan, percepatan, dan juga kecepatan. Untuk kondisi tanpa radaman, untuk sistem NDOF discrete yaitu sebagai berikut. Bila kita lihat pada grafik ini, yang atas merupakan grafik yang mewakili beban yang diberikan gempa epicentro, sedangkan grafik yang bawah merupakan struktur yang diberikan beban harmonis. Ini yang kiri adalah komparasi perpindahan, yang kanan yang di tengah itu ada komparasi kecepatan, dan yang di sebelah kanan ada komparasi percepatan. Ini bisa di next dulu deh. Jadi dari hasil eksekusi tersebut menunjukkan bahwa secara umum perpindahan, kecepatan, dan percepatan terjadi karena mengikuti pola beban yang bekerja, baik gempa epicentro maupun beban harmonis, berupa masukan beban dinamik dengan diberikan frekuensi sebesar 2 Hz. Pada gambar 8, perpindahan transtansi mendatar memiliki pola perpindahan dan simpangan yang relatif sama dengan asal beban, namun memiliki kerapatan yang berbeda. Hal ini terjadi dikarenakan adanya penyerapan tidak langsung oleh material konstruksi. Jika melihat kembali dari hasil grafik ini, struktur yang diberikan beban gempa epicentro itu lebih tidak kuat untuk menahan bebannya. Bila dilihat di grafik kecepatan dan percepatan, pada detik 13 itu mulai meningkat secara drastis. Hal ini menyatakan bahwa kecepatan dan percepatan akan bertambah seiring berjalannya waktu dan juga akan menurun ketika beban atau getaran yang diberikan itu hilang. Nah, jika dibandingkan struktur yang diberikan beban gempa epicentro dan juga beban harmonis, dapat disimpulkan bahwa struktur dapat lebih mudah menerima beban yang harmonis meskipun diberikan getaran yang lebih besar dibandingkan dengan getaran gempa epicentro meskipun tidak terlalu besar namun bersifat tidak tetap atau tidak seragam. Itu dapat menyebabkan kerusakan pada struktur dengan lebih cepat. Selanjutnya ada kesimpulan dari hasil penelitian ini akan dijelaskan oleh Dea. Kemudian ada kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal ini atau artikel ini, respon struktur ketika diberikan beban dinamik menghasilkan perilaku yang beragam tergantung pada sifat beban yang diberikan. Struktur akan lebih mampu menahan beban dinamik yang bersifat harmonis walaupun percepatannya lebih besar dibandingkan beban yang memiliki percepatan kecil namun getarannya tidak teratur. Selanjutnya, melalui persamaan dua Ciukuta, kita dapat menghitung gaya gempa yang terjadi pada bangunan dan dapat menghitung gambaran respons struktur akibat beban dinamik. Sehingga hal ini diharapkan dapat mempermudah dalam memperkirakan atau merencanakan elemen-elemen struktur yang akan digunakan dengan baik. Selanjutnya ada saran. Perhitungan struktur dalam perencanaan pembangunan sangat penting untuk diperhatikan. Mempertimbangkan respons struktur ketika menerima beban dinamik tidak dapat diabaikan karena struktur merupakan elemen utama untuk menyangga beban secara langsung maupun tidak langsung. Diharapkan perhitungan analisis struktur ini dapat dilakukan dengan baik dan akurat agar tidak terjadi kesalahan fatal yang dapat merusak struktur bangunan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kalimat atau kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.